kapan kamu menyadari atau melihat Ini atau tahu kalau suami Anda itu punya perempuan lain? melihat sendiri nggak sih? Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Suatu hari aku kebetulan ada meeting di salah satu restoran bersama teman-teman. Aku ke sana, mungkin karena saking asiknya dia berdua dengan perempuan itu, dia sampai buta melihat kok istrinya di situ dia nggak ngeliat. Nggak lihat? Dia nggak ngeliat sama sekali. Jangan sembarangan kamu ngomong seperti itu. Tidak wajar. Ya. Balik lagi, nilai-nilai yang berjalan di dalam masyarakat kita itu biasanya istri lebih dituntut untuk bisa menjaga diri. Betul, harus, Ya. harus. Saya Dalam pikir, arti juga kalau misalnya ada pekerjaan yang menuntut di luar jam bekerja, itu juga dibutuhkan pengertian yang luar biasa. Saya pikir intinya adalah komunikasi, bagaimana memberitahu Ya. suami kalau Mas saya mohon maaf ini Harus kayaknya nggak begini, pulang nih ya. harus begitu. Yang paling ekstrim katanya ada satu keluarga suaminya menikah, istrinya tidak bisa hadir. Kenapa? Karena acara yang harus dia organize itu ditunda dan persis sama dengan hari besar keluarga ini. Ya. Tapi persoalannya tidak di situ. Kenapa? Karena istrinya kenapa dia minta berpisah? Karena mendapatkan suaminya berapa kali selingkuh. Oke, kita panggil saja dua keluarga yang kita berharap dari acara ini mereka bisa bersatu kembali. Kita akan jemput ya. Kita Kamu udah ke kiri, kedua saya kanan. keluarga. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan, Pak. Silakan Pak. Keluarganya Oke. aja. Ini dia mereka dan kita Oke. mengucapkan terima kasih mereka mau sharing ya kepada kita. Ini siapa namanya Pak? Azwan. Pak Azwan. Pak Azwan ke sana. Bapak apanya? Ini Mas Silakan. Andi. Ini suami ya? Ini dengan Ibu siapa? Ibu Maya ini ibunya Ibunya Puspa. Puspa. Kemudian Saya Tony. Tony ini Ya, adalah saya kakak dari Puspa. Oh, kakaknya Puspa. Iya, Mas betul. Tony ya? Iya, betul Mas sekali. Tony. Oke. Oke, kita sekali lagi terima kasih Anda sudah mau hadir. Walaupun wajah Anda sebagian harus kita tutupin dan Anda bermain dengan tidak menggunakan nama aslinya. Jadi Ya. sungguh acara ini tidak bermaksud untuk apa-apa. Hanya tujuan kami adalah agar kita belajar dari apa yang mereka alami dan syukur-syukur kita bisa membuat mereka bersatu kembali. Dian ya? Ya. Oke. Baik, kita akan mengundang sekarang ini adalah Puspa yang datang kepada psikolog, kemudian sudah diberikan semacam beberapa pertanyaan kuesioner. Intinya adalah beliau mau datang itu artinya masih punya harapan untuk kembali. Ya begitu Bu Ina ya. Kita panggil dulu nanti baru kita perkenalkan advisor dan kita. Oke, silakan Puspa. Malam, Mbak Puspa. Ya, Halo. dingin banget tangannya. Hati Anda panas. Emosi. Hati panas tapi tangan dingin ya. Semoga kepala kita juga dingin. Betul. Baik Gimana? Puspa, apa sih persoalannya? Gini Mas Helmi, kami menikah kurang lebih 18 tahun yang lalu. 18 tahun, 18 tahun, cukup ya. panjang. Saya Sudah 23. Oh, nggak boleh info ya. Udah lah, Mas. Awalnya saya bekerja di salah satu perusahaan di salah satu perusahaan iklan. Oke. Dari awal menikah memang sudah bekerja ya? Iya. Dari pacaran terus menikah tuh memang udah bekerja di Terus? salah satu perusahaan iklan. Terus, ya? Terus 7 tahun terakhir ini saya bekerja sebagai manajer di salah satu IO. IO. Oke. Even kita Event nggak pernah ketemu organizer. ya. Ya. Mungkin Mas Helmi lupa. Saya IO juga, oh mungkin saya lupa. Oke, 7 tahun. 7 tahun. Terus Kemudian? apa yang terjadi dalam 7 tahun terakhir? Dalam 7 tahun terakhir ini banyak perubahan yang terjadi di dalam rumah tangga saya. Perubahannya Apa terhadap aja? Anda atau terhadap suami Anda? Terhadap suami. Terhadap suami. Anda sendiri tidak merasa Apa? berubah? Apa perubahan terhadap suami yang Mbak Puspa rasakan? Sebentar. Dia selalu mengatakan saya memilih karir atau keluarga. 7 tahun ini? 7 tahun terakhir Kenapa dia ini. komplain dengan pekerjaan Anda? Karena dia udah sibuk dengan pekerjaan dia di luar, Terus? terus dia juga udah punya Wajar perempuan kalau lain. begitu? Aha. Gimana? Dia udah mempunyai perempuan lain. Terus? Andi, ya, istri Anda mengatakan Anda punya perempuan lain. Saya tidak terima. Saya tidak pernah mempunyai perempuan lain. Apalagi yang dia sampaikan ke saya. Itu cuma fitnah. Sebenarnya kamu tidak pantas ngomong seperti itu. Kata siapa aku nggak pantas ngomong begitu? Jaga bicara kamu. Kamu harus hati-hati dong kalau bicara. Ini di depan umum. Oke. Masih Kapan kamu menyadari atau melihat
Ini Atau tahu kalau suami Anda itu punya perempuan lain? melihat sendiri nggak sih? Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Suatu hari aku kebetulan ada meeting di salah satu restoran bersama teman-teman. Aku ke sana, mungkin karena saking asiknya dia berdua dengan perempuan itu, dia sampai buta melihat kok istrinya di situ dia nggak ngeliat. Nggak lihat? Dia nggak ngeliat sama sekali. Jangan sembarangan kamu ngomong seperti itu. Tidak wajar. Mana buktinya? Puspa, ini bukan waktunya. Penjelasan yang Anda sampaikan terlalu langsung straight begitu. Saya rasa perlu ada hal-hal yang introspeksi kedua-duanya sekarang ini. Oke. Tolong deh. Baik, langsung saja kita perkenalkan ada Ibu Mbak Rey di situ dan ada psikolog kita ada Ibu Wina. Jadi barangkali ini adalah awal di mana mereka akhirnya bisa ngobrol. Selama ini barangkali Anda nggak pernah ngobrol ya, mendiskusikan ini. Putus hubungan? Kalau mau bilang komunikasi, sebenarnya sih nggak ada masalah. Membahas sampai masalah ini nggak? Bahwa Anda menuduh dia selingkuh? Mas, gimana aku mau ngebahas masalah ini? Dia sibuk dengan nonton bola dan bola melulu. Tapi kan bola nggak setiap hari, Mbak. Emang nggak setiap hari. Tapi kalau nggak bola terus nonton yang lain juga? Enggak juga, Mbak. Enggak? Dia nonton kalau di channel dalam negeri nggak ada, pasti dia cari yang channel luar negeri. Oh gitu. Boleh saya interrupt sebentar? Ya. Mbak Puspa punya hobi juga? Iya, Apa? aku hobinya ngebaca. Baca. Sama kerja? Pasti. Sama kerja ya tentu saja. Pasti. Tapi kayaknya sama-sama punya hobi kalau begitu ya. Ya. Ya, semua Jangan orang terlalu punya ego dong. hobi. Di sini mau dibilang mungkin aku bilang ego. Perasaan aku nggak ego. Aku selalu ngertiin apa kemauan suami. Termasuk nemenin dia nonton bola? Aku memang nggak nemenin dia nonton bola. Hmm. Tapi apa yang dia mau, aku selalu turutin. Puspa, Seperti apa? Sebentar. Seperti apa kemauan dia yang Mbak Puspa turutin? Aku pulang capek udah tengah malam, dia minta aku bikinin kopi, minta bikinin aku, mah tolong dong ini papa pingin gorengan apa gitu. Aku bikinin, walaupun udah capek, tapi aku nggak pernah ngeluh. Oh, jadi kamu tidak ikhlas dengan masalah itu? Bukan, Pak. Kalau wajar kamu ikhlas, Puspa. kenapa kamu harus ngomong seperti itu? Seharusnya tidak kamu lakukan. Kamu Wajar. ini bagaimana sih? Itu adalah tugas istri. Iya. Mbak juga ya punya suami, punya rumah tangga, tapi tidak semacam itu. Tidak harus cekcok, harus menuduh sang suami selingkuh lah segala macam. Kamu Mbak Evi, selalu jangan selain melulu adik saya ya. bukan begitu. Saya nggak suka cara begitu. Bukan begitu. Saya bicara benar. Enggak, saya nggak Saya mau juga, cara begitu. saya juga orang sibuk. Oke, Suaminya juga jangan sibuk. bicara terlalu gitu. ikut campur deh. Sebentar, saya dan Dian dan Ibu Wina memang sengaja meminta mereka bicara. Kadang-kadang orang harus keluar semua dan setelah itu baru kita melihat celah-celah di mana kita bisa melakukan rekonsiliasi. Mbak Ibu Wina barangkali ada yang bisa ingin disampaikan sebelum kita melanjutkan acara ini? Ya ini masalahnya sudah 7 tahun, tapi baru keluar sekarang. Apa yang terjadi selama 7 tahun ini sebetulnya kan? Itu yang belum dibicarakan di sini. Hanya di titik-titik tertentu, momen-momen tertentu di mana menurut Puspa melihat suaminya berselingkuh dan menurut Andi merasa istrinya tidak punya waktu lagi buat dia. Tapi kan 7 tahun itu bukan waktu yang pendek, Mas Helmi. Jadi pasti ada sesuatu proses di situ. Jadi tolong diceritakan prosesnya bagaimana dari awal mulai dirasakan adanya perubahan yang mengganggu ini bagaimana? Oke, kalau gitu. Barangkali dari Andi dulu. Andi, apa 7 tahun terakhir menurut istri Anda perubahan yang terjadi? Memang selama ini dia selalu mengejar karir. Seakan-akan tidak memperdulikan masalah keluarga. Dan seharusnya tidak seperti itu yang dia lakukan. Termasuk dia kurang perhatian dengan Anda sebagai suaminya? Tepatnya seperti itu, Mas Helmi. Enak aja, Pak. Kamu Kamu jangan jangan perhatiin. Tolong kamu jangan bicara seperti itu lagi. Satu-satu. Ya, Kita, Andi saya tidak teruskan. mau. Andi ini teruskan, tadi Bu Andi Wina udah teruskan. bilang bahwa Bu Wina tuh ingin mendengar Ya, kita akan dengarkan satu satu-satu. persatu. Oke, kalau memang menyanggah nanti ada waktunya. ya. Oke? Silakan Andi. Gantian. Bukan masalah Silakan. begitu, Mas Helmi. Saya tidak terima dengan perlakuannya seperti ini. Seakan-akan saya itu selalu dipojokkan. Apa maksudnya dia? Kenapa pada saat di rumah, kalau dia ajak rundingan dia selalu menghindar? Seharusnya itu dilakukan pada saat rundingan di rumah, bukan di sini. Oke, Andi. Apapun yang terjadi, saya tetap menghargai Anda walaupun barangkali setengah hati mau datang, ya mau sharing. Semoga apa yang Anda hadapi ya bisa menjadi pelajaran bagi orang di rumah dan semoga kita bisa membuat Anda kembali bersatu dengan istri Anda. Bisa? Memang ini sangat berat, Mas Helmi. Hmm. Kalaupun saya bersatu dengan dia, barangkali itu cuma formalitas.
Maksudnya cuma formalitas bagaimana, Mas Satu Andi? pembuktian. Sampai sekarang dia itu seakan-akan selalu menunjukkan saya dan berusaha untuk cerai. Maunya apa? Andi, saya ingin bertanya, dalam 7 tahun terakhir, apakah istri Anda tetap melayani Anda sebagai suami? Kadang-kadang dia melayani saya dan itu dalam sebulan hanya sekali. Apa Kan yang ada dinamakan istri? Oke, Udah berapa Puspa, kali saya bilang. sebentar. Kalau misalnya nanti ada yang mau disanggah, ada waktunya. Kita dengarkan dulu apa kata Andi. Benar Bu Wina? Betul Mbak Ya. Dian. Silakan Mas Andi. Iya. Kadang-kadang saya datang ke pesta dengan anak saya. Ini pesta keluarga karena yang menikah adik saya. Bahkan dia hanya mengurus masalah karirnya. Tapi Oke. kan seharusnya seperti Puspa, aku juga punya rumah tangga. Kita Mhm. sebagai istri ya tidak melupakan kewajiban untuk melayani suami dan mengurus anak. Sekalipun aku juga sibuk, aku sebagai karyawan, tapi tugas aku mengurusin suami dan anak itu kita harus. Dan keberadaannya Oke. pada di Iya. dalam Saya keluarga. akan bertanya Sesibuk Puspa, apapun apa juga. betul dalam acara keluarga terakhir Anda akhirnya Enggak. tidak bisa hadir? Iya, memang aku jujur aku nggak bisa hadir. Kenapa? Tapi aku ada pembukaan salah satu event, tapi aku udah minta izin ke ayah. Apakah betul pada saat Puspa tidak bisa hadir sudah izin kepada Bapak bahwa dia tidak bisa hadir? Ya, kalau itu memang dia sudah izin terhadap saya. Kalau ada tuduhan miring seperti itu, saya sebagai ayahnya bukan ingin membela. Tapi cobalah, katakanlah cukup bukti apa tidak. Walaupun dia sudah minta izin. Ini kan masalahnya saling tuduh-menuduh. Dan saling membenarkan diri. Itu yang sebenarnya saya tidak inginkan. Oke.